Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala rabi'an zakatul ma'din. Al-ma'dinu huwa ma yustakhraju minal ardi bi mu'alajatin minal makani alladhi khalaqahu Allahu fihi biwasitatil alati wa ma'addatil hufri. Syurutu wujubi zakatil ma'din ithnani. Al-awwalu an yakuna dhahaban aw fiddah fala zakata fi ghairihima minal ma'adin kal bitrul wan nuhasi. Wa tsani an yakuna nisaban fala zakata fi maduna nisab. Nisabuhu nisabudz dhahabi wal fiddah wal wajibu fihi rub'ul ushri kadzahabi wal fiddah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, zakat yang selanjutnya, yang rabi'an, yang keempat yang menjadi wajib adalah zakatul ma'din, yaitu zakat barang tambang. Zakat barang tambang ada zakat itu. Nah, yang disebut ma'din itu emang apa sih? Ya, huwa ma yustakhraju minal ardi. Apa-apa yang dikeluarkan dari bumi gitu. Kita dapetin dari bumi itu. Bi mu'alajatin minal makani alladzi khalaqahu Allahu fihi biwasitatil alati wa ma'addatil hufri. Jadi yang dikata ma'din, ya barang tambang itu apa? Itu apa-apa yang dikeluarkan dari bumi bi mu'alajatin minal makan. Dari tempatnya itu kita pindahin. Alladzi khalaqahu Allahu fihi. Yang mana itu adalah memang asli apa? Ciptaan Allah kan gitu. Jadi kalau bicara tentang barang tambang, ya memang hakikatnya Allah ciptakan itu di dalam perut bumi. Karena sebab apa ya? Mungkin karena ada ya unsur yang ada di dalam tanah itu kan berbeda-beda kan gitu. Unsur hara di dalam tanah beda, bisa jadi kita nanam di sini kurang subur, tempat lain subur. Atau ketika kita gali di satu tempat kita menemukan minyak bumi dan lain sebagainya. Nah, itu hakikatnya khalaqahullahu fihi biwasitatil alati wa mu'addatil hufri. Ini biasanya barang tambang itu didapatkan dengan cara ya menggunakan alat atau menggali tempat itu. Itu ma'din namanya. Jadi ma'din itu bisa jadi logam atau lain sebagainya yang termasuk barang tambang. Akan tetapi dia itu memang hakikatnya tercipta, memang ciptaan Allah gitu. Kalau kan nanti bedanya dengan apa? Bisa jadi nanti ada rikaz. Ini rikaz itu. Kalau rikaz itu harta terpendam. Orang punya harta lalu apa? Disimpan dalam tanah, atau ketika itu hartanya ditelan sama bumi. Nah, itu kalau ketemu jadi rikaz namanya. Nah, kalau barang tambang hakikatnya memang apa? Ciptaan Allah. Kan gitu. Itu kalau kita temuin dia itu, maka ada kewajiban zakat. Tapi ada syarat. Syarat wajib zakat daripada barang tambang itu ada dua. Yang pertama, ayyakuna dhahaban aw fiddah. Bahwasanya keadaan ma'dinnya itu adalah dari unsur emas atau perak. Emas, lagi gali atau ada unsur emas. Kayak sekarang ya banyak ada berita viral di mana? Di Afrika itu. Atau di satu tempat di Afrika ada apa? Emas, itu luar biasa itu. Dan itu emas yang bagaimana? Itu emas yang betul-betul apa? Khalaqallahu fihi. Yang Allah ciptakan di sana. Jadi kalau misalkan dia nemu barang tambang yang bukan emas bagaimana? Wajib zakat enggak? Fala zakata fi ghairihima, maka tidak ada zakat fi ghairihima, yang selain daripada kedua ini. Maksudnya selain daripada emas, selain daripada
perak. Minal ma'adin kal bitrul wan nuhasi, seperti apa? Bitrul itu minyak bumi. Au nuhas, apa? Tembaga. Jadi kalau ada orang gali ingin mendapatkan minyak bumi, itu nggak ada zakatnya. Minyak bumi nggak ada zakatnya. Zakat minyak bumi nggak ada. Tapi minyak buminya setelah diapain? Dijual, ya ada zakatnya. Zakatnya zakat tijaroh, zakat penjualan, perdagangan. Ya kalau dia dapetin gali, tahu ada apa? Tembaga dalam jumlah yang banyak, apakah dikeluarkan zakat tembaganya? Kagak. Karena yang menjadi kewajiban itu ayyakuna zahaban au fiddah. Yang ada kewajiban zakatnya adalah emas dan perak. Lalu yang kedua, ayyakuna nisaban fala zakata fima dunan nisab. Keadaannya harus sesuai dengan apa? Ukurannya, nisabnya. Jadi kalau dia gali atau nemu emas atau perak tetapi nggak cukup nisab, ya tetap aja tuh nggak ada kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakatnya selain yang ditemukan itu emas atau perak, juga emas dan peraknya itu sesuai dengan nisabnya. Jadi nggak ada zakat jikalau dia tidak cukup nisab. Nisabnya nisabud dzahab wal fiddah. Jadi nisabnya adalah nisab zakat emas dan perak. Yang kemarin kita sebutkan bahwasanya kalau emas berapa kira-kira? Ya, emas berapa? 84 gram gitu. Kalau perak berapa? 588 gram gitu. Jadi kalau dia gali itu ma'din, barang tambang, lalu dia dapatkan emas, lalu jumlah emasnya kira-kira 84 gram atau melebihi daripada itu. Berarti kalau udah lebih daripada 84, udah ada apa? Nisab, udah cukup nisabnya, kecuali kurang dari 84 ya. Maka wajib hukumnya dia mengeluarkan zakat dari harta ma'din itu, dari barang tambang yang terpendam itu, kalau memang kategorinya adalah emas atau perak. Nah, wajib hukumnya ketika sudah cukup nisabnya rubu'ul usyri kadzahabi wal fiddah. Maka yang wajib dikeluarkan daripadanya adalah rubu'ul usyri. Berapa? 2,5% daripada jumlah nisab ya, yang dia miliki. Ya, ketika sudah cukup misalkan 84 gram, ya berarti 2,5% dari 84 gram itulah yang akan dikeluarkan zakatnya dari ma'din tadi. Ya, jadi hitungannya hitungan zakat emas perak juga ini itu. Tapi kan emas peraknya ini bukan kategori yang kayak kemarin yang disebutkan bahwasanya ada zakat emas dan perak yang masuk dalam kategori an-naqdu gitu. Dan kemarin kan ada kategorinya itu ya, kalau emas yang sebagai perhiasan atau bukan. Nah, kalau ini kalau emang ketika dia menggali barang tambang lalu menemukan emas atau perak, maka wajib hukumnya langsung seketika itu juga dia ngapain? Mengeluarkan zakatnya. Jadi dalam zakat ma'din kagak ada haul. Itu ya. Berbeda dengan ketika dia punya emas dan perak yang masuk dalam kategori an-naqdu. Kalau emas perak yang an-naqdu itu selain daripada nisab, maka ada haul namanya. Nisab ukurannya yang sudah wajib zakat, haul kepemilikannya selama 1 tahun. Nah, tapi kalau apa? Kalau ma'din, kalau barang tambang berupa emas, lalu ketika itu dia dapatkan emas cukup nisabnya, nggak pakai nunggu haul, seketika itu juga ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya itu. Jadi kalau ma'din kagak nungguin, dia dapat misalnya apalagi gali, atau dapat sebongkah emas beratnya 100 kilo misalkan, itu cukup nggak nisabnya? Cukup banget. Lalu dia berpikiran, oh kan belum ada haulnya, berarti nggak wajib nih zakat. Beda. Kalau ma'din nggak pakai haul. Jadi syaratnya itu bahwasanya keadaannya itu emas atau perak. Lalu yang kedua syaratnya adalah ayyakuna nisabannya ini cukup daripada
nisabnya. Beda dengan naqdu kemarin. Kalau naqdu mesti apa? Ayyum dia haulun kamilun. Bahwasanya kepemilikannya itu cukup satu tahun. Ini walaupun sama-sama emas, karena berbeda emasnya itu didapatkannya dari mana. Kalau ini didapatkannya memang dari barang tambang, jadi ketika cukup nisabnya seketika itu juga ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakatnya tuh. Lalu khamisan, yang kelima, zakatur rikaz. Kalau ma'din barang tambang, ya. Kalau rikaz harta terpendam, ya. Harta yang terpendam. Jadi kalau ma'din mah emang adanya di bawah, tapi kalau rikaz adanya di atas, tahu-tahu terpendam itu harta yang terpendam tuh. Kalau rikaz ibarat kata, kalau sering kita sebut dengan istilah apa? Harta karun, ya. Harta korun gitu. Korun di mana hidupnya? Korun ada di mana? Di Mesir. Korun. Ini di Cinere kita lagi gali-gali nemu koin emas, wah harta korun inilah. Tembus ya. Dari Mesir kemarin itu harta korun. Ya karena memang udah maklum ketika itu korun hartanya ditelan sama bumi. Jadi setiap ada orang nemu apa? Ya, nemu harta ketika lagi gali tanah disebutnya apa? Harta korun. Padahal yang didapetin duit maperakan, dikatanya harta korun juga. Nah emang korun duit itu maperakan kan bukan ya? Iya, istilah aja itu mah. Nah itu rikaz, ya, harta yang terpendam. Ar-rikazu huwa dafinul jahiliyah minadz-dzahabi wal fiddah. Rikaz itu adalah dafinul jahiliyah, pendeman orang-orang jahiliyah dulu. Itu memang dipendam gitu ya. Jadi emang berupa harta yang dipendam. Kalau tadi ma'din ya adalah barang tambang yang ada emang di dalam perut bumi lalu digali kan gitu. Kalau ini rikaz dafinul jahiliyah minadz-dzahab wal fiddah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu ngapain? Mendem emas atau perak. Kategori emas dan perak tuh dipendem. Dipendem atau terpendem begitu ya. Kalau dipendem kan sengaja tuh. Kalau terpendam, ya misalkan dia punya emas dan perak, lalu ada terjadi gempa atau yang sebagainya, sehingga longsor misalkan ke Uruk itu dia. Nah itu dafinul jahiliyah minadz-dzahabi wal fiddah. Tapi memang lagi-lagi ini mestilah dia dari kategori emas dan perak gitu. Syurutu wujubiz zakatir rikaz arba'atun. Adapun syarat wajib daripada rikaz itu, zakat rikaz ada 4 tuh. Yang pertama ayyakuna dzahaban au fiddatan. Bahwasanya keadaan yang terpendam itu adalah apa? Emas atau perak gitu. Jadi kalau yang terpendam itu selain daripada emas dan perak, ya nggak masuk syarat. Sekalipun itu berharga misalkan itu ya, misalkan karena terpendam dari dulu, misalkan udah ada mengenal batu bacan gitu, sengaja dipendam sama orang lalu ditemuin, kan bacan mahal gitu ya. Nah sekarang keluar ke zakat nggak? Bacannya dibelah tuh dibayarin zakat? Enggak. Tapi kalau bacannya dijual, duitnya kalau cukup daripada nisab dan haul seperti emas, ya wajib juga keluar zakat. Zakatnya zakat tijaroh kan gitu. Nah ini hayyakuna dzahaban au fiddatan, ada kewajiban zakat rikaz itu adalah emas dan perak, khusus ya bagi emas dan perak saja. Lalu yang kedua ayyakuna min dafinil jahiliyah, bahwasanya keadaan itu dipendamnya sama orang-orang jahiliyah, orang-orang zaman dulu jahiliyah. Wa yu'rafu dzalika bi'alamatin, dapat diketahui itu harta yang terpendam itu dengan tanda-tanda seperti apa? Kaismi malikin, seperti nama rajanya. Ya kan biasanya kalau emas itu atau perak, uang emas atau uang perak, ya di duitnya itu ada apanya? Ada tulisannya tuh. Ya kaismi malikin, ada tulisan raja apa ketika itu. Au daulatin jahiliyatin, atau daulah jahiliyah, atau kerajaan-kerajaan jahiliyah ya, zaman dulu. Berarti
kalau misalkan wa amma idza kana min dafinal Islam au juhila haluhu fa hukmuhu hukmul luqatah. Walaupun itu memang sengaja dipendem, tapi jikalau itu daripada pendeman orang-orang Islam, atau kita nggak tahu dah, au juhila haluhu, atau tidak diketahui keadaannya itu sebenarnya dari mana sih, gitu. Karena nanti kalau kita kembalikan pada pengertian awalnya, bahwasanya yang dikata rikaz itu adalah min dafinil jahiliyah, syaratnya dia itu keluar zakat adalah yang dipendem sama orang-orang jahiliyah. Ketahuannya dari mana? Ada beberapa tanda, bisa jadi ada tulisan di mananya, di emasnya, di peraknya, atau bisa jadi tertulis nama kerajaan dan sebagainya. Nah, kalau jelas di situ ada daulah Islamiyah misalkan, wa amma idza kana min dafinil Islam, jadi orang-orang Islam, au juhilalahu, atau buram dah, ini nggak ketahuan dari mana ini. Tapi berupa emas dan perak, fa hukmuhu hukmul luqatah, maka hukumnya seperti hukum luqatah, bukan hukum apa? Rikaz. Kalau hukum rikaz ada kewajiban zakat. Tapi kalau luqatah bagaimana? Kalau luqatah itu ya, dalam pengertian syar'i itu kan mawujida min haqqin muhtaramin, gitu ya. Apa-apa yang kita dapatkan sesuatu yang hak, gitu ya. Ya, yang muhtaram, yang ada nilainya, yang ada kemuliaannya dari benda itu, gitu. Yang ketika itu apa? Nggak ketahuan siapa pemiliknya, la ya'rifu, gitu ya. Sehingga apa? La ya'riful wajidu, tidak mengetahui orang yang menemukannya itu mustahiqqahu, siapa yang punya itu. Jadi kalau di sini disebut rikaz yang menjadi kewajiban zakat itu adalah ayyakuna min dafinil jahiliyah, ya. Orang-orang jahiliyah yang dulu ada tulisannya berupa apa, nama raja atau nama daulahnya, kerajaannya. Tapi kalau ini ketahuan, ini mah orang-orang Islam, ya ketahuan tuh ada tulisannya ini orang Islam. Atau kita buta sama sekali dah itu, karena nggak ada tulisannya, dia nggak ketahuan itu siapa yang punya. Nah di sini fa hukmuhu hukmul luqatah, maka hukumnya sama seperti hukum luqatah. Apa? Barang temuan. Barang temuan biasa tuh. Hukum luqatah, jikalau barang yang kita temukan itu tidak mudah rusak dan itu berharga, kewajibannya itu ngumumin sampai 1 tahun lamanya. Jadi nggak boleh dipakai tuh. Setahun. Kalau andai kata itu setahun memang barang itu tidak rusak, adalah barang yang kuat, gitu. Misalnya dia nemu emas, emasnya nggak ketahuan tuh dari daulah mana atau dari kerajaan siapa. Nah ini fikih menyebutkan hukmuhu hukmul luqatah, hukumnya seperti hukum barang temuan, bukan hukum barang harta terpendam. Kalau harta terpendam ada apanya? Ada zakatnya. Tapi kalau hukum luqatah, boleh luqatah itu setelah dia umumkan selama 1 tahun, boleh pindah kepemilikan benda itu kepada dirinya dengan sighah, ya. Dalam fikih disebutkan kalau kita misalkan nemu emas batangan, itu nggak boleh langsung dimiliki. Kalau hukum luqatah itu mesti apa? Diumumkan selama 1 tahun. Setelah dia umumkan, dia cari terus, ternyata nggak ketemu siapa pemiliknya. Kalau emang itu udah 1 tahun lamanya, maka apa? Barang ini sudah menjadi milik saya. Boleh tuh luqatah. Tapi itu kalau apa? Kalau barang itu adalah tahan lama, kuat, kayak begitu. Ya kalau nemunya seplastik lontong sama bakwan, jangan nunggu setahun, kan begitu loh. Nemu makanan misalnya, yang barang itu tidak tahan lama, yang nggak mesti diumumin selama setahun, gitu. Jadi tapi luqatah juga, luqatah temuan ini barang temuan, boleh langsung dimanfaatkan, gitu. Ya? Gimana? Enggak, kalau luqatah nggak ada keluar zakat, gitu. Kecuali memang dia mau sodakoh sepenuhnya boleh, kan gitu. Karena dia ihtiyat gitu, hati-hati. Misalkan dia nemu satu barang, satu benda, dan itu nggak jam tangan, sudah nggak ketahuan pemiliknya dah siapa.
kita umumin buat susah kan, itu apa? Jam tangan itu kan apa? Barang yang tahan lama. Selama 1 tahun kita umumin, kita cari di mana aja, bahkan di media sosial misalkan, kita foto, kita share siapa yang memiliki. Tapi memang nanti ada apanya? Ada adabnya juga tuh, bicara mengumumkan barang temuan gitu ya. Kalau bisa ngasih taunya jangan sampai detil sifat-sifatnya gitu. Karena khawatir kalau kita detail sifat-sifatnya, telah ditemukan dompet warna hitam kan gitu, isinya 2 juta rupiah. Ntar orang datang, Pak itu dompet saya, duitnya ada berapa? Ada 2 juta. Nah, tadi udah diumumin, padahal bukan punya dia. Nah itu, makanya kalau ngumumin barang temuan jangan terlalu mendetail, bilang aja telah ditemukan gitu ya, dompet warna hitam, bagi siapa yang kehilangan hadir. Nah ini yang datang itu kita apain? Kita tanya itu, kehilangan apa Pak? Dompet warna apa? Nah, itu isinya apa aja? Ada KTP saya. Nah itu jelas, oh udah kasih. Karena pernah terjadi gitu, jam tangan warna hitam merek Rolex, ciri-cirinya detail. Ada orang datang, Pak jam tangan saya yang hilang. Wah, buktinya apa? Ciri-cirinya gini. Ya bang, tadi udah diumumin, udah dengar. Padahal itu setan aku begitu, bukan yang punya gitu. Jadi kalau nemuin barang temuan memang ada adabnya, jangan menceritakan itu secara detail ciri-cirinya, biar dia nanti yang nyebutin itu. Yang kalau andai kata emang dia yang punya, ya dia akan tepat menyebutkan itu. Ya jadi kita kembali lagi ke hukmuhu hukmul luqatah. Jadi hukumnya seperti hukum luqatah. Karena apa? Hukum luqatah itu nggak ada zakatnya kalau luqatah. Tapi kalau bicara rikaz gitu ya, rikaz itu adalah dafinul jahiliyah minadz zahabi wal fiddah, dari emas atau perak, yang syaratnya itu adalah emas dan perak. Dan juga kalau dia di luar daripada jahiliyah, seperti idza kana min dafinil Islam, dipendamnya sama orang Islam, atau dia nggak tahu dah itu dari mana asalnya, maka hukumnya seperti hukum luqatah. Ya, hukum luqatah nggak ada zakatnya, boleh kita ambil kalau sudah masuk 1 tahun, kalau memang barangnya, bendanya itu adalah barang yang tahan lama. Jadi kalau yang nggak tahan lama bagaimana tuh? Wajib nggak ngumumin? Wajib juga, tapi jangan sampai nunggu 1 tahun gitu. Khawatir nanti rusak atau khawatir nanti jadi tabdzir, ya maka manfaatkan, nggak boleh. Atau kalau kita ihtiyat, hati-hati, ini barang kan bukan punya saya juga nemu. Ya. Kalau saya manfaatkan sendiri, saya khawatir. Ya. Maka di ihtiyat apa? Ya udah disedekahin semuanya, boleh. Itu. Watsalitsu gimana? Kalau sedekah nggak usah nunggu setahun. Nggak usah. Itu langsung boleh. Itu. Kalau misalkan ada kita lagi jalan nemu rambutan sekarung, orang mau ke pasar kali jatuh itu ya, lalu kita tunggu, kita umumin, lu nggak ada yang itu dah, yang mungkin yang punya udah, jadi dia ikhlasin aja kan gitu. Itu bagaimana? Ya kalau itu kan barang yang tidak tahan lama. Lalu sedekah ini gimana? Ya langsung sedekahin kan gitu, segera sesaat itu juga gitu. Tapi kalau barang yang tahan lama, kalau bisa tunggu setahun memang. Jangan seketika itu juga disedekahin kan gitu. Ntar yang punya datang, lah Pak udah saya sedekahin, lah ngapa disedekahin? Kalau itu bahannya barang-barang yang tahan lama tuh. Tapi boleh. Gimana? Disedekahin boleh. Boleh sedekahin itu. Sekarang saya tanya, duit tahan lama gak? Tahan lama. Yang kagak tahan apanya? Hatinya nggak tahan, penjajan aja tuh. Kalau duit itu tahan lama kan gitu. Kalau saya simpen ntar nanti dimakan ngenget apa dimakan raib, kan bisa disimpan di mana? Ya bisa di bank atau di berangkas kan gitu, atau di para-para. Ya kalau di para-para dimakan nggak diumumin, tapi ditaruh tapi nggak diumumin, mengarah itu mana namanya, kagak boleh kan gitu. Luqatah ini kan luqatah katanya. Ya iya, luqatah ada apanya? Ada syarat yang mesti diapain, mesti diumumin. Ini kan luqatah barang temuan, taruh aja dah. Kita juga yang punya lupa, nah itu masalah kan gitu. Umumin dulu, udah diumumin, udah berusaha dia untuk menemukan siapa pemiliknya, lalu nggak ketemu, baru dah tuh dibolehkan
dia menggunakan sighah barang ini sudah saya miliki sekarang. Istilah begitu sighahnya tuh. Padahal ketika dia mengatakan dalam hatinya, ini barang yang saya temukan ini saya sudah usahakan untuk mencari siapa pemiliknya, ternyata nggak ketemu. Maka ketika dia ikrarkan itu menjadi miliknya, udah jadi. Itu. Ya sekarang udah canggih kan, ya bisa di media sosial dan sebagainya, bisa disebar kan gitu. Wa tsalitsu ayyakuna nisaban kanisabidz dzahabi wal fiddah fala zakata fi ma dunan nisab. Dan itu pun kalau dia menemukan harta terpendam ya, rikaz selain syarat yang emas dan perak, dan juga itu adalah pendeman orang-orang jahiliyah, ayyakuna nisaban, maka cukuplah dia akan nisab ya, nisab ya, ukurannya kan nisabidz dzahab wal fiddah. Jadi mengikuti daripada nisab zakat emas dan perak tuh. Sama gitu. Karena kategorinya yang dikata rikaz wajib zakat itu adalah rikaz yang berupa emas dan perak. Jadi tetap mengacunya kepada nisab zakat emas dan perak. Kalau emas 84 gram, kalau perak 588 gram itu. Karena yang disebut di sini minadz dzahabi wal fiddah, yaitu emas dan perak. Lalu warabi'u ayyakuna fi ardi mawatin au fi mulkin huwa ahyaha. Keadaannya itu kita dapatnya itu rikaz tadi ya, yang disebut sebagai harta terpendam itu kita ambilnya, kita dapetinnya dari mana? Fi ardin mawatin, dari tanah yang mati. Maksud tanah yang mati itu tanah yang nggak ada pemiliknya gitu ya. Atau au fi mulkin huwa ahyah, atau di bawah satu kekuasaan yang menghidupkan daripada tanah itu. Jadi kalau misalkan tanah itu ada pemiliknya, ya itu mah nggak bisa, itu mah pemilik dia cuma. Maka fatajibu zakatu 'alal maliki ini da'al ihya wa illa fayurja'u ilal muhyil awal. Nah, jadi kalau misalkan itu kita dapatkan hartanya itu dari satu tempat, ya, fatajibu zakah 'alal malik, maka wajib hukumnya zakat itu bagi siapa? Yang memiliki tanah itu. Jadi bukan yang apa? Bukan yang nemuin. Kewajiban punya dia karena di tanah dia. Kan gitu. Jadi ayakuna fi ardin mawat atau fi mulkin huwa ahyaha. Kalau misalkan fi ardin mawat bagaimana? Tanah yang kosong. Kan itu pokoknya enggak ada pemiliknya kan gitu. Lalu ketika itu kita ngapain? Menggali. Lalu ketemu tuh emas sama perak. Maka wajib tuh keluar zakatnya. Atau ketika itu ditemuinya di mana? Di satu tempat di tanah yang dikuasai oleh seseorang, ya pemiliknya, yang ketika itu dia yang menghidupkan tanah itu, maka wajib zakat. Kalau kagak, wa illa fayurja'u ilal muhil awal. Ya kalau misalkan enggak ada, kita cari deh siapa pemilik awalnya itu. Fa in ankara fayusrafu li baiti malil muslimin. Ya kalau dia mengingkari, itu bukan milik saya. Bukan milik saya itu kan gitu, mengingkari, ya itu apa? Harus ditasarrufkan kemana? Ke Baitul Mal. Itu diserahkan tuh ke Baitul Mal. Karena itu nggak apa? Itu tanah nggak ada pemiliknya, nggak ketahuan kan gitu. Wala yushtaratu mudiyul hauli, dan tidak ada disyaratkan dia untuk menunggu haul, nggak ada. Firikaz wal ma'din tuh, bal tajibu zakatuha fil hali, maka wajib hukumnya itu zakatnya keduanya itu fil hali, seketika itu juga dia dapat ya, ma'din atau rikaz, keluarkan zakatnya, nggak pakai nungguin haul, nggak pakai nungguin kepemilikan selama 1 tahun. Beda dengan an-naqdu kemarin. Kalau an-naqdu kan memang dia emas itu dia pakai untuk perhiasan atau simpenan dia. Tapi kalau ini memang karena dia dapatkan dari dalam tanah, baik itu barang tambang ataupun barang yang ditemukan karena terpendam, itu ma'din atau rikaz, maka wajib hukumnya dia mengeluarkan zakatnya itu tanpa nunggu haul,
seketika itu juga maka wajib keluarkan zakatnya. Wal wajibu fihi, adapun kewajiban untuk mengeluarkan zakat daripada zakat rikaz itu adalah al-khumsu. Al-khumsu itu artinya 1/5. Ya, 1/5 ya. 1/5 itu 0,2 ya. 0,2. Jadi kalau misalkan ada 100, berarti yang dikeluarin berapa? 20 gitu. Al-khumsu ya, 1/5-nya tuh. Jadi kalau misalkan dia dapatkan harta yang dari rikaz tadi 1/5 dari yang dia dapatkan, maka wajib hukumnya dia keluarkan. Gitu. Misalkan andai kata dia serahkan semuanya, bagaimana? Kan gitu. Udah saya nggak pengen milikin, ya itu tadi, kalau nggak pengen milikin li baiti malil muslimin. Jadi diserahkan ke baitul mal itu muslimin. Itu jangan lembaga yang lain, tapi lembaga baitul mal yang muslim. Untuk kepentingan orang banyak. Itu ya ada yang begitu, tapi jarang. Oh, ada juga malah yang kagak dilaporin. Kan gitu, nggak diceritain, nggak diumumin, langsung aja dimilikin ya. Nggak boleh. Tetap itu kalau ada nemuin segala sesuatunya harus diumumkan biar tahu. Sadisan zakatu urudit tijarah. Adapun yang keenam zakat daripada tijarah. Agak panjang itu. Cukup dulu dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.